Dengan diresmikannya, maka selesai sudah acara launching layanan telekonseling kesehatan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi konseling. Dan hari ini adalah merupakan sesi telekonseling yang perdana hari ini Sabtu 17 Juli 2021 yang akan dipandu oleh Bapak Dokter Imade Susila Utama SPPD KPTI Finasim yang nanti akan bergabung bersama kita di sini untuk melakukan sesi telekonseling pada hari ini. Dan buat Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Jadi dan dimohonkan nanti untuk mengisi link absensi mungkin bisa di-share di kolom chat dan mengisi form survei juga. Nanti akan ada hadiah menarik menanti Anda. Hadiahnya berupa uang tunai untuk 2 orang yang beruntung pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Imade Susila Utama SPPD KPTI Finasip, mungkin sudah ada di grup ini. Iya. Terima kasih, Dr. Eka. Iya. Suara saya jelas, Dr. Eka? Iya, jelas nih, Dok. Ya. Oke, terima kasih banyak. Yang terhormat, Pak Dekan, kakak saya, Ketua ID, adik saya, jadi saya di tengah-tengah. Bahagia sekali saya diberikan kesempatan pertama. Ini semacam apresiasi bagi saya. Saya diminta yang pertama. Pak Dekan menanyakan sanggup, saya selalu menyatakan sanggup. Baik, apapun saya akan usahakan, karena kita seperti yang sering disampaikan oleh Pak Dekan, kita harus menyampaikan apa yang kita miliki sebagai seorang akademisi, praktisi, sehingga kita bisa berbagi dengan masyarakat. Ya, itulah mungkin tujuan hidup kita juga bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan, saya fokus kepada isolasi mandiri pada COVID-19. Sebelum memulai konsultasi, ada baiknya saya akan presentasi ringkas. Jadi saya akan presentasi sedikit tentang bagaimana isolasi mandiri pada COVID-19, sehingga bagi peserta telekonsultasi pada sore ini bisa memahami. Nanti setelah presentasi, mungkin Dr. Eka bisa memfasilitasi untuk kita bisa berdiskusi. Siap, Dok. Jadi mungkin sambil menunggu, jadi buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom pada sore hari ini, jika ingin bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat, ataupun mungkin nanti bisa menggunakan raise hand ya, jika ingin bertanya langsung dengan Dr. Susila begitu. Baik, silakan Dr. Susila untuk memaparkan. Terima kasih, Dr. Eka. Materinya. Slide saya bisa dilihat, Dr. Eka? Ini bisa ya, nih, Kak, Dok. Dok. Jadi saya dalam bahasa Inggris sedikit ya, what do you need to know. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan apa sih yang perlu teman-teman, sahabat ketahui tentang isoman pada COVID-19, sehingga lebih simple kalau pakai bahasa Inggris, what do you need to know. Mudah-mudahan tidak salah bahasa Inggris saya. Isolasi mandiri pada COVID-19. Jadi ringkasan yang ingin saya sampaikan, mengapa kita perlu isolasi mandiri, sehingga harus dipahami oleh semua warga kita yang isolasi mandiri. Kenapa saya isolasi mandiri? Kalau kita sudah paham mengapa diisolasi mandiri, tentu kita akan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, siapa saja yang melaksanakan isolasi mandiri? Ya, tidak semua pasien COVID isolasi mandiri. Ya, jadi siapa yang memang harus melaksanakan isolasi mandiri? Dan yang ketiga yang juga sangat penting, apa sih yang kita lakukan selama isolasi mandiri? Apa yang bisa kita lakukan? Kemudian, jangan lupa, isolasi mandiri itu bukan berdiri sendiri. Isolasi mandiri itu ada satu kesatuan dengan pemantauan. Jadi isolasi mandiri dan pemantauan, itu mungkin lebih tepat istilahnya. Karena warga yang menderita COVID-19, yang isolasi mandiri harus dipantau. Ya. Dan yang terakhir, pertanyaan biasanya yang paling sering diajukan, berapa lama kita melakukan isolasi mandiri sehingga bisa lulus dari sekolah isolasi mandiri. Nah, pertanyaan pertama, mengapa isolasi mandiri? Kita tahu pada saat ini
terjadi akselerasi daripada insiden COVID-19 yang sangat-sangat tinggi, ya, dengan berbagai variannya. Kalau tidak salah, saya tidak menyebutkan angka pasti ya. Terakhir kemarin tanggal 16 Juli, kalau tidak salah sudah menembus angka 2,7 juta. Padahal 2 jutanya ditembus baru 2 minggu lalu kalau tidak salah. Jadi dalam 2 minggu ini sekian 700-an ribu yang kita mendapatkan tambahan kasus positif. Yang kedua, jumlah kasus harian yang positif COVID-19 juga sangat-sangat tinggi. Kalau dulu hitungannya di bawah 5.000 dan kemudian sekarang sudah di atas 50.000. Saya sendiri selaku praktisi, ya, saya yang memang juga bekerja langsung merawat pasien COVID-19, sangat-sangat merasakan. Bulan lalu, kalau tak salah itu bulan Juni, ruangan isolasi kita di rumah sakit itu kosong. Sampai beberapa ditutup. Ya, di rumah sakit Sangla sendiri beberapa ditutup lagi. Pada waktu itu saya sudah menarik napas lega, mudah-mudahan ini akan berlanjut. Tetapi pada saat itu, di Jawa sedang terjadi lonjakan kasus. Ini sudah mengkhawatirkan sekali. Berita di media massa, lonjakan kasus sangat tinggi di Jawa, di kita masih kosong ruangannya. Ini sudah sebenarnya menimbulkan kegalauan di kami, kegelisahan di kami. Bagaimana caranya biar Bali benar-benar tidak seperti di Jawa? Tetapi apa daya, kita juga mengikuti Jawa. Jadi artinya lonjakan kasus itu terjadi juga di kita, dan sekarang apa yang terjadi pada bulan Juli ini, ruangan-ruangan isolasi di rumah sakit sudah penuh. Ya, ruangan ICU penuh, itulah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Nah, sekarang di mana peran isolasi mandiri? Isolasi mandiri akan sangat membantu mengurangi beban daripada rumah sakit. Mengurangi beban rumah sakit berarti kita juga mengurangi beban daripada negara. Ya, jadi tetapi ada kriteria siapa yang memang boleh melakukan isolasi mandiri. Jadi tujuan isolasi mandiri itu yang pertama adalah sebuah upaya untuk mencegah penyebaran infeksi. Artinya kita mengisolasi pasien COVID bukanlah berarti kita mendiskriminasi mereka, tetapi kita menjaga bahwa mereka tidak akan menularkan infeksinya kepada orang lain. Seandainya kita bayangkan pada kasus COVID-19 semua bisa mengisolasi diri dan kita rawat, kita melakukan mematuhi PPKM darurat, semua ini kita akan bisa keluar dari pandemi ini. Karena virus itu akan selesai sendiri, tidak akan menyebar lagi. Begitu virus tidak menyebar, kita berharap COVID-19 bisa kita lewati dengan baik. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa isolasi mandiri itu harus disertai dengan pemantauan. Pemantauannya harus berkala, dan yang melaksanakan isolasi mandiri itu harus menerapkan protokol kesehatan. Saya tidak akan memperjelas lagi protokol kesehatan, saya kira semua warga dan sejawat mungkin yang ada di sini sudah paham. Sedikit tentang penularan. Ya, kita refresh saja bagaimana penularan daripada infeksi COVID-19. Ada dua, ada langsung dan tidak langsung. Yang pasti droplet. Yang kedua sekarang yang lagi kita perbincangkan adalah penyebaran secara airborne pada kasus-kasus varian baru. Ya, itu sudah sedang diselidiki, dan alangkah baiknya kalau kita menganggap, kalau saya mengusulkan, anggap saja dulu airborne memang sudah menjadi mekanisme penularan, sehingga kita menjadi lebih waspada. Tentunya jaga jarak menjadi sangat-sangat penting. Penyebaran yang lain yang tidak kalah pentingnya juga adalah yang secara indirect, yang tidak langsung, melalui permukaan benda, kemudian kita menyentuh tangan, menyentuh wajah, dan selanjutnya akan terjadi penularan ke kita. Nah, infeksi daripada SARS-CoV-2 yang sebagai penyebab daripada COVID-19 itu, spektrumnya sangat luas, jadi bervariasi. Ada yang tanpa gejala, ya, jadi tanpa gejala bisa 70-80%, sebenarnya cukup tinggi. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat, serta yang critical ill. Ya, jadi critical ill itu memang sudah sangat-sangat berat, lebih berat dari yang berat. Nah, sekarang sahabat semua bisa lihat bagaimana gejala klinisnya. Di sini kita lihat gejala klinis yang ringan itu sangat bervariasi. Kalau dulu kita menganggap bahwa ini infeksi hanya pada sistem respirasi, ternyata bukan. Ini adalah sebuah infeksi yang bersifat sistemik.
Sistemik itu artinya infeksi yang bisa mengenai semua organ. Sehingga keluhan yang muncul pun adalah keluhan pada berbagai sistem organ, bukan hanya pada sistem respirasi. Jadi bukan hanya orang COVID itu mengeluh batuk, pilek, bersin, dan lain-lain, tetapi ada gejala-gejala lain pada sistem organ yang lain. Misalnya di pencernaan ada diare, ada mual, muntah, gejala sistemik badan lemes, sakit kepala, dan lain-lain. Nah, pada yang ringan, itu belum ada gangguan pada frekuensi napas. Jadi tidak ada sesak. Ini membedakan yang umum. Saturasi masih bagus. Nah, letak perbedaan yang ringan dengan sedang ini sangat penting kita pahami. Karena di sini batas nanti melaksanakan isolasi mandiri. Kalau yang sedang adalah infeksi yang ringan disertai dengan adanya pneumonia. Pneumonia itu adalah infeksi pada parensim paru. Apa tandanya? Tandanya adalah mulai terjadi adanya peningkatan frekuensi napas. Ini yang mungkin sahabat-sahabat bisa perhatikan kalau respirasinya mulai meningkat. Bisa dihitung. Kita bisa hitung belajar menghitung berapa jumlah napas kita dalam 1 menit. Biasanya lebih dari 20 menit. Normalnya antara 16 sampai 20. Nah, tanda yang lain mungkin yang secara klinis teman-teman atau sahabat bisa rasakan adalah adanya rasa berat saat tarik napas. Jalan sedikit kok rasanya lelah sekali atau napasnya cepat. Napasnya berat. Nah, itu tandanya udah mulai mengarah ke sedang. Tetapi kalau mau kita konfirmasi lebih jelas lagi, bisa dengan pemeriksaan lanjutan dengan torak foto, dengan ronsen dada. Ronsen dada akan kelihatan adanya pneumonia pada parensimnya. Pneumonia pada COVID itu biasanya bersifat bilateral. Bilateral itu artinya di kedua sisi, di paru kanan, paru kiri. Dia cenderung di bawah, kemudian di tepi, di pinggiran biasanya. Tetapi gambaran itu saat ini menurut pengalaman kami sudah tidak terlalu spesifik lagi. Jadi bisa di mana-mana. Jadi gambaran ronsennya pun seperti gambaran klinis saat ini. Jadi kalau dulu di awal-awal dia spesifik kita bilang, tapi saat ini tidak. Sehingga kami pun di rumah sakit sebagai klinisi kalau menemukan pneumonia dari ronsen pada saat ini, kita tetap menganggap itu adalah COVID-19 dulu sampai terbukti tidak. Itu wajar sekali kami lakukan karena kami tidak ingin adanya penularan kepada warga yang lain, baik dia pasien yang lain atau tenaga kesehatan. Sehingga penanganannya juga akan lebih tepat kalau kita bisa membuktikan bahwa memang itu adalah COVID-19 atau bukan. Nah, kalau yang berat, ini adalah pneumonia yang berat, infeksi paru yang berat. Frekuensi napas sudah di atas 30, nanti bisa mengukur saturasi, itu biasanya di bawah 95%. Ada tanda-tanda distres pernapasan, namanya napasnya lebih cepat sekali, itu memang harus segera mendapatkan penanganan yang intensif. Ini klasifikasinya. Untuk lebih jelasnya, ya. Jadi ringan, sedang, berat, dan critical ill namanya, lebih berat, dan ada asimptomatik atau tanpa gejala. Kalau yang tanpa gejala memang sama sekali tidak ada gejala, tetapi terkonfirmasi adalah memang COVID-19. Nah, batas ringan dan sedang adalah pada adanya pneumonia, dan kemudian pada yang berat itu ada tanda-tanda pneumonia berat, ya. Bisa tanda-tandanya adalah respirasi rate, jadi di atas 30, distres napas, dan saturasi bisa di bawah 90 pada suhu kamar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, siapakah yang melaksanakan isoman? Isolasi mandiri pada pasien COVID-19 sekali lagi, hanya dilakukan oleh pasien COVID-19 yang tanpa gejala dan yang ringan. Jadi jelas ya, jadi bukan yang sedang, yang berat, apalagi yang critical ill. Nah, bagaimana tahu bahwa COVID-19 itu tanpa gejala atau ringan, ini harus dinyatakan oleh tenaga medis. Artinya harus konsultasi dengan tenaga medis. Tidak boleh juga seseorang atau warga itu menyatakan saya ringan. Tidak boleh. Harus konsultasi dengan tenaga medis. Konsultasi dengan tenaga medis di era sekarang, para sahabat semua bisa lakukan melalui telekonsultasi. Jadi apakah misalnya dengan menggunakan WhatsApp, atau video call, silakan dengan tenaga-tenaga medis yang sudah memang bertugas yang akan memantau
para sahabat semua yang melakukan isolasi mandiri. Jadi saya pertegas sekali lagi, yang melaksanakan isoman hanya yang tanpa gejala dan COVID yang ringan. Apa yang dilakukan berikutnya? Apa yang kita lakukan selama isoman? Jadi untuk teman-teman yang isoman, itu memang harus yang pertama menyiapkan kamar yang terpisah dengan anggota keluarga yang negatif. Jadi ada namanya tracing, testing, tracing, treatment, 3T itu kan. Kalau satu orang di keluarga itu confirm, maka harus diperiksa seluruh anggota keluarga tersebut. Biasanya ada beberapa anggota keluarga yang tidak terinfeksi, atau mungkin ada para teman-teman semua, ada satu keluarga. Nah, kalau ada anggota keluarga yang negatif COVID-19, jadi artinya dari pemeriksaan swab PCR-nya negatif, itu usahakan siapkan kamarnya terpisah dengan yang isoman tersebut. Demikian juga dengan alat makan tersendiri. Ya, harus dipisah karena kita tahu penularannya melalui kontak yang tidak langsung. Lebih bagus lagi kamar mandinya juga terpisah, dan kalau memungkinkan saya sarankan siapkan 2 alat yang sangat penting pada saat isoman. Siapkan termometer, ya, jadi kita bisa mengukur suhu badan, karena ini nanti akan saya sampaikan apa peran daripada termometernya, dan juga peran daripada pulse oximetri. Jadi alat ya, mungkin para teman-teman sudah tahu ada alat yang bisa mengukur saturasi oksigen. Jadi kita bisa memantau suhu dan saturasi oksigen. Dan juga bisa memantau frekuensi nadi. Frekuensi nadi juga penting. Biasanya pada napas yang lebih cepat, nadinya juga akan meningkat. Nadi yang normal itu 60 sampai 90 atau 100. Kalau di atas 100 sudah terjadi istilahnya takikardi atau nadi yang makin cepat. Nah, yang kelima, jalankan protokol kesehatan secara ketat di dalam rumah. Artinya 6M, 7M, maupun berapa M itu harus kita lakukan di dalam pada saat isolasi mandiri. Bukan berarti pada saat isoman kita bisa mengabaikan protokol. Ini yang kadang salah. Toh saya sudah isoman, buat apa protokol? Itu salah. Tetap kita lakukan protokol kesehatan walaupun sedang isoman. Dan yang terakhir, yang mungkin harus kita lakukan, selalu kita berdoa kepada Tuhan, semoga perjalanan isoman itu bisa terlewati, artinya lulus dari isoman tanpa ada pemberatan, ataupun sampai lanjut lawat di rumah sakit setelah isoman. Karena kita mendapatkan berita, saya beberapa minggu lalu mendapatkan berita bahwa ada isoman yang sampai meninggal di rumah. Itu sayang sekali. Kalau mendengar berita itu, saya sepertinya terketuk sekali. Terketuknya kenapa? Kok sampai meninggal? Artinya ada yang salah pada saat isoman itu. Ya, mungkin sahabat-sahabat pernah membaca berita juga sampai meninggal. Ada yang salah, berarti pemantauannya nggak ada. Ya, atau mungkin fasilitas kesehatan untuk tempat merujuknya mungkin yang tidak tersedia dan lain-lain. Banyak kemungkinan, tetapi kita harap isoman kita bisa melewati sekolah isomannya dengan baik. Yang sering menjadi pertanyaan lagi pada mereka yang melakukan isoman, obat apa yang saya konsumsi selama isoman? Obat apa yang boleh saya minum? Karena menurut kita hampir semua ya, kalau sakit ya obat gitu. Ya, sekarang kita lihat obat apa yang boleh dikonsumsi oleh warga yang melakukan isolasi mandiri. Yang pertama adalah obat yang menghilangkan keluhan daripada warga yang isoman, tetapi saya sarankan setelah konsultasi dengan dokter. Kalau kami tetap menyarankan konsultasi dengan dokter. Karena apa? Karena banyak sekali juga risiko daripada kita mengkonsumsi obat sendiri tanpa konsultasi. Jadi harus dengan pemantauan. Contoh saya ambil pada obat ini. Misalnya obat yang bisa kita gunakan adalah paracetamol. Paracetamol itu sangat baik untuk demam, sakit kepala, itu relatif aman, saya bilang. Relatif aman lah untuk warga isoman. Boleh dikonsumsi. Tapi tetap dikonsultasikan berapa sih dosis yang harus dikonsumsi. Karena warga kadang mau cepat hilang demamnya, mau cepat hilang sakitnya, minum tabletnya 3, 4. Itu juga berbahaya. Makanya harus konsultasi dengan tenaga dokter. Konsumsilah vitamin. Ya, vitaminnya bisa vitamin C, vitamin D3, dan zinc. Nah, vitamin ini sudah ada bukti-bukti ilmiah akan memperbaiki daripada prognosis atau memperbaiki sistem imun dalam menghadapi infeksi virus. Ini banyak jenisnya vitamin C.
Ya, usahakan yang non asidik atau yang tidak mengganggu lambung. Dosisnya bisa di atas 1000 mili, boleh kalau masih bisa ditoleransi. Vitamin D3 itu bisa sampai 5000 mili, boleh, dan juga zinc. Atau kalau mau konsumsi vitamin B1, B6, B12 juga silakan. Kalau konsumsi vitamin itu dibenarkan, tetapi tetap dalam rentang dosis yang dianjurkan. Nah, yang ketiga, kami menyarankan tidak mengkonsumsi obat antivirus atau antibiotika tanpa rekomendasi dokter. Ini mungkin yang perlu kami tekankan kepada warga yang mengalami isoman, bahwa antibiotika itu tidaklah mutlak untuk infeksi COVID-19. Ya, untuk infeksi COVID-19 itu karena penyebabnya virus, memang obatnya antivirus. Pemberian antivirus itu harus rekomendasi dokter. Tidak boleh mengkonsumsi sendiri, misalnya Apigan minum sekian, belum tentu dosisnya benar dan lain-lain. Ya, minum oseltamivir atau obat-obat lain tetap harus di bawah konsultasi daripada dokter. Demikian juga antibiotika. Ada beberapa antibiotika mungkin warga isoman mengkonsumsinya. Saya ambil contoh, misalnya saya cerita tentang asitromisin. Ya, asitromisin banyak sekali dikonsumsi. Seakan-akan menurut warga asitromisin itu adalah obat COVID. Bukan. Asitromisin itu adalah antibiotika, tetapi asitromisin dikatakan mempunyai efek sebagai imunomodulator, jadi memperbaiki imun. Yang kedua, asitromisin juga katanya, menurut penelitian yang saya baca, ada efek antiviralnya juga ada. Di samping memang kalau ada bukti infeksi yang kuman atipikal, istilahnya kuman yang ini bisa dikonsumsi. Tetapi kami tetap menyarankan menggunakan asitromisin pada COVID-19 harus rekomendasi dari dokter. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang harus diketahui oleh warga yang isoman adalah pada warga isoman yang mempunyai komorbid dan selama ini mengkonsumsi obat-obatan. Kami menyarankan obat-obatan yang rutin dikonsumsi sebelum mendapatkan terinfeksi COVID itu harus dilanjutkan, ya. Tolong perhatikan, lanjutkan. Misalnya, kalau sahabat atau teman yang terinfeksi COVID yang melakukan isoman memang menderita diabetes dan menggunakan insulin atau obat minum untuk diabetes, lanjutkan. Lanjutkan, kontrol gula darah, lanjutkan. Kalau warga yang isoman menderita hipertensi sebelum COVID dan sekarang melakukan isolasi mandiri, lanjutkan obat hipertensinya. Apalagi obat-obat yang lain yang memang tidak bisa dilepaskan, misalnya obat epilepsi, karena kita tahu penyakit-penyakit kronik itu rata-rata menggunakan obat yang jangka panjang. Jangan sampai kalau itu dihentikan, warga bisa selamat dari COVID-19 malah mendapatkan komplikasi dari komorbid. Ya, nanti misalnya tidak menggunakan insulin, padahal biasa menggunakan insulin. Lewat isomannya, tetapi begitu selesai isoman malah terjadi komplikasi diabetes, apakah ketoasidosis dan lain-lain, akhirnya masuk UGD karena komplikasi dari komorbidnya. Atau pasien epilepsi tidak mengkonsumsi obat epilepsinya selama COVID, akhirnya lewati COVID dengan aman, jadi hanya ringan, selesai, dan ternyata setelah melewati itu terjadi status epileptikus atau bangkitan kejang akibat tidak minum obat. Ini yang kami sangat sarankan kepada semua warga yang melakukan isoman. Nah, yang berikut adalah bagaimana peran keluarga. Peran keluarga sangat penting. Seorang warga yang mengalami isoman itu membutuhkan support dari orang terdekat. Nanti teman kami dari psikologi, dari psikiatri akan memberikan, nanti ada jadwalnya, ya akan memberikan tentang bagaimana mensupport secara psikologis dan juga dari sisi kejiwaan. Itu lengkap dari kami, dari ID dan Fakultas Kedokteran akan memberikan. Tetapi saya tidak membahas itu karena bukan keahlian saya, nanti teman-teman saya yang akan memberikan. Saya dari sisi teknisnya, peran keluarga itu yang pertama mempersiapkan kebutuhan sehari-hari, apakah makan dan lain-lain. Tapi kalau memberikan makan itu jangan langsung diberikan, misalnya ditelepon dulu, saya buat makanan, taruh di depan di depan pintunya, nanti si pasien ngambil, warga isoman mengambil setelah yang keluarga naruh pergi, misalnya lewat handphone dulu. Jadi komunikasi melalui handphone. Jadi semua tindakan kita itu adalah mencegah penularan. Tetapi harus disupport oleh keluarga.
Jadi hindari papasan atau kontak dengan pasien yang isoman. Sebisanya tidak boleh berpapasan. Dan anggota keluarga dari warga isoman itu juga harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat di dalam rumah. Ya, jadi kalau di rumah misalnya, sekarang kan disarankan di satu tempat berjenjang oleh dinas kesehatan, tetapi kalau misal tidak memungkinkan, ya kan belum tentu semua kita bisa seperti itu. Kalau memang harus di rumah, jadi anggota keluarga yang lain tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat di rumah. Menggunakan masker. Masker yang digunakan saat ini disarankan itu adalah yang terakhir adalah double masker ya. Jadi masker bedah bisa double atau masker bedah di dalam pakai masker kain di luarnya. Jadi harus double masker sekarang. Cuci tangan selalu dan menjaga jarak. Nah, bagaimana dengan kamar yang kita persiapkan untuk isoman? Kalau itu di rumah, kalau di tempat fasilitas saya kira dari pihak pemerintah sudah menyiapkan, pasti sudah memperhitungkannya. Kalau memang harus dilakukan di rumah, kamar yang digunakan untuk isoman sebaiknya memiliki jendela yang dapat dibuka secara berkala. Jadi artinya biar terjadi sirkulasi udara yang lancar. Jangan kamar yang tertutup, yang pekat, yang tertutup. Nah, kalau seandainya, sekarang pertanyaan, tidak semua orang mungkin ya bisa mempunyai kamar yang bersifat terbuka atau bisa ada sirkulasi udara, apa yang dilakukan? Seorang yang isoman itu perlu latihan napas dan lain-lain. Caranya mungkin dengan cara dia keluar rumah, ya, misalnya berjemur atau dan lain-lain sebelum jam 9 atau setelah jam 4 itu disarankan, tetapi anggota keluarganya nyingkir dulu. Ya, bagaimana caranya mungkin dengan komunikasi, jadi diberi kesempatan dia untuk latihan napas dan lain-lain sehingga tidak hanya di dalam kamar. Tetapi kalau kamarnya memang ada sirkulasinya, ada ventilasinya, itu akan lebih bagus. Dan area dan ruang yang dilalui pasien itu, yang secara langsung itu sebisanya kita lakukan desinfeksi secara aerosol. Nah, ini yang sangat penting warga isoman harus pahami pada gejala-gejala atau klinis yang warga isoman rasakan. Bagaimana kita memantau? Saya mencatat ada 6 gejala atau tanda-tanda pada warga isoman yang menjadi perhatian khusus atau istilahnya warning sign, ya, tanda-tanda akan terjadi perburukan pada saat isoman sehingga harus segera mendapatkan perawatan. Ya, kalau sudah seperti ini memang harus dirawat di rumah sakit, bukan isoman lagi. Berarti sudah mengarah ke sedang atau berat. Yang pertama adalah terdapat sesak napas. Ya, kalau sebelumnya pada yang ringan itu tidak ada gejala sesak napas, tapi bila tiba-tiba pada perawatan pada waktu isoman itu ada sesak napas, itu tolong hubungi yang memantau sehingga bisa diusahakan mencari tempat perawatan. Yang kedua, bila demamnya itu menetap. Ya, demam pada COVID-19 itu ada 2 sebenarnya. Kalau kita lihat dari pengalaman dan dari literatur, itu ada 2 tipe. Yang pertama, demam pada minggu pertama. Jadi di awal-awal itu, kalau demam pada awal itu adalah tanda daripada respon tubuh terhadap infeksi virus namanya. Demam itu sebenarnya adalah mekanisme tubuh untuk melawan infeksi. Ya, jadi kalau ada infeksi, tubuh merespon dengan meningkatkan suhu badan untuk melawan virus tersebut. Terjadilah demam. Tetapi demam itu adalah semacam sign atau tanda bahwa terjadi infeksi salah satunya. Pada infeksi COVID-19 yang saya sebut. Nah, itu biasanya pada minggu pertama, dia tubuh berusaha melawan, terjadilah demam. Nah, kalau demamnya menetap, misalnya warga isoman itu sudah melewati minggu pertama, minggu kedua masih demam, dan bertambah tinggi, nah ini harus hati-hati. Demam pada minggu kedua itu sering sebagai respon daripada hiperinflamasi. Bahasa awamnya itu hiperinflamasi adalah adanya radang yang berlebihan di dalam tubuh si pasien itu. Ya, tanda radang itu atau inflamasi itu adalah demam. Nah, ini artinya ada hiperinflamasi, apalagi dia bertambah tinggi. Ini yang harus kita waspadai. Yang ketiga, kadang-kadang ada nyeri dada. Nyeri dada, kalau pneumonia kadang-kadang dengan nyeri dada. Atau gejala daripada sistem pencernaan. Nah, di sini warga isoman mengalami muntah atau diare yang terus-menerus. Artinya,
input daripada nutrisi, makanan, atau minuman sudah tidak bisa, apalagi terjadi loss atau keluar lewat diare, nah ini jangan dibiarkan. Ini harus segera mendapatkan pertolongan, misalnya dengan mendapatkan rehidrasi atau cairan yang cukup, karena berbahaya juga. Sangat berbahaya kalau sampai terjadi dehidrasi. Dan yang kelima, gangguan kesadaran. Kalau mulai ada gangguan kesadaran mulai menurun, misalnya. Ya, itu hati-hati. Dan yang terakhir, kalau isoman mempunyai pulse oximetri, rutin dicek saturasi oksigennya. Bila di bawah 93, apalagi di bawah 90 dan menetap. Kalaupun tidak sesak, hati-hati. Ya, saya sarankan tetap harus hati-hati. Oh, saya tidak sesak, tapi kok saturasi saya 82, 85, itu hati-hati. Itu juga tanda-tanda akan terjadi perburukan sehingga warga isoman bisa menghubungi dokter atau tenaga kesehatan yang ditugaskan memantau sehingga kita usahakan mendapatkan perawatan yang lebih tepat. Nah, pertanyaan terakhir, berapa lama kita melakukan isoman? Ini rekomendasi dari kementerian yang diupdate juga dari WHO, WHO, kita sepakat isoman itu yang di rumah atau di fasilitas karantina maksimal 10 hari sejak muncul gejala. Oke, jadi yang dengan gejala 10 hari sejak muncul gejala. Yang sering menjadi pertanyaan kepada kami, kadang dihitung sejak confirm. Jadi ini sebenarnya harusnya isoman di rumah atau fasilitas karantina itu 10 hari sejak muncul gejala ditambah, nah tambah lagi 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Gejala demam dan gangguan pernapasan, bukan anosmia atau agiusia. Ini lagi juga sering ditanyakan ke kami. Ada yang menetap gangguan penciuman, gangguan pengecapan, tetapi sudah tidak demam, tidak ada gangguan pernapasan, itu tidak masuk. Adalah demam dan gangguan pernapasan. Nah, bagaimana kalau gejala klinis itu lebih dari 10 hari? Dia masih demam, masih flu, masih pilek, tapi tidak ada mengarah ke sedang atau berat. Lanjutkan isolasi. Jadi bukan 10 hari. Isolasi dilanjutkan hingga gejala hilang. Misalnya gejalanya hilang dalam 14 hari, tambah lagi isolasinya 3 hari bebas gejala. Bebas gejalanya sama, bebas gejala demam dan bebas dari gejala gangguan pernapasan. Baik, demikian Dr. Eka, mungkin sedikit pemahbah dari saya untuk area diskusi kita sehingga ada gambaran untuk diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada bermanfaat dan saya siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari warga isoman atau sejawat yang lain yang hadir pada sore hari ini. Saya kembalikan ke Dr. Eka. Terima kasih, Dr. Eka. Baik, terima kasih banyak, Dok. Infonya sangat informatif dan lengkap sekali ya, sudah sangat, walaupun simpel sekali, tapi memang itu hal-hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh warga yang sedang menjalani isoman gitu.